Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penganggaran pemerintah desa. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Faila Sufa Febri AS sebagai moderator sekaligus penyaji. Selanjutnya ada Eli Fitriana sebagai penyaji dan Yulia Nilasari sebagai penyaji. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada penyaji. Yang pertama yakni adalah pengertian desa. Desa sendiri itu merupakan representasi dari kesatuan masyarakat terkecil yang ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, maka diterbitkanlah kebijakan atau undang-undang tentang desa. Nah, pengertian keuangan desa menurut Undang-Undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Peraturan perundang-undangan terkait. Sebelumnya terdapat undang-undang yang mengatur tentang desa, yakni adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintah daerah telah menyepakati dan juga DPR untuk menjadi 3 undang-undang yang terpisah dari terkait Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, dan Undang-Undang Desa. Hal tersebut terwujud seluruhnya dengan disahkannya 3 peraturan perundang-undangan. Yang pertama yakni adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebenarnya di dalam makalah sudah dijelaskan secara rinci terkait dengan undang-undang tentang desa, baik itu peraturan pemerintah atau PP, peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri, serta peraturan Menteri Desa. Hanya saja ketiga dari undang-undang ini itu sudah mewakili dari seluruh undang-undang yang disebutkan di makalah. Selanjutnya yakni adalah pengelolaan dana desa. Terkait dengan hubungan antara pelaksanaan hak dan kewajiban desa, hak dan kewajiban tersebut pastinya menimbulkan pendapatan, belanja, serta pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus dari pengelolaan keuangan desa ini seperti gambar yang sudah tertera di slide, bahwa siklusnya ini meliputi dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 tahun anggaran, terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Setiap dari tahapan proses pengelolaan keuangan tersebut ini memiliki aturan-aturan yang harus dipahami serta dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Berikut adalah gambaran umum pengelolaan keuangan desa. Ini dimulai dari pemerintah pusat oleh Kemenku mengalokasikan dana desa, dilanjutkan pada kabupaten kota atau provinsi dengan adanya ADD dan dana bagi hasil pajak. Pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota ini memberikan dana bantuan yang bersumber dari APBD provinsi dan APBD kota kepada desa. Setelah itu, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD desa kepada bupati atau wali kota setiap semester tahun berjalan. Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Untuk semester keduanya disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari
tahun berikutnya. Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB, Kepala Desa juga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat atau sebutan lain setiap akhir tahun anggaran. Nah, untuk peraturan yang mengatur ini ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, ada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini adalah asas pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa ini dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintah yang baik. Asas pengelolaan keuangan desa sendiri ini tertuang pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 yang meliputi yang pertama ini adalah transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa. Yang kedua adalah akuntabel. Ini adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengembalian sumber dana serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Yang terakhir yakni adalah tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Struktur organisasi keuangan pemerintah desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa ini dipegang oleh kepala desa. Namun di dalam pelaksanaannya kekuasaan tersebut sebagian itu dikuasakan kepada perangkat desa, sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan ini dilaksanakan secara bersama oleh kepala desa dan juga pelaksanaan teknis pengelola keuangan desa atau PTPKD. Nah, dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari kepala desa serta pelaksana teknis pengelolaan keuangan daerah atau PTPKD terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa. Yang pertama ini adalah kepala desa, di mana kepala desa ini menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya adalah sekretaris desa, di mana sekretaris desa ini menjadi koordinator dari PTPKD. Yang selanjutnya adalah kepala seksi. Kepala seksi ini merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, yang sesuai dengan pasal 64 PP nomor 43 tahun 2014, yang dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 seksi. Yang keempat adalah bendahara desa. Bendahara desa ini merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala atau staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa ini mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa, pengeluaran, serta pembiayaan dalam rangka melaksanakan APB desa. Selanjutnya adalah perencanaan dan penganggaran keuangan desa. Yang pertama, perencanaan keuangan desa. Pemerintah desa ini menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan desa ini meliputi RPJM desa dan RKP desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa. Rencana pembangunan jangka menengah desa ini dibuat untuk jangka waktu 6 tahun, sedangkan RKPD ini untuk jangka waktu 1 tahun. Yang pertama, ini adalah rencana pembangunan jangka menengah desa. Dalam menyusun RPJM desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif. Musrenbangdes ini diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat desa.
Dan ini RPJM desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. Yang kedua ini adalah rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa. Ini disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. RKP desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli sampai paling lambat bulan September. Rancangan RKP desa paling sedikit harus berisi uraian. Yang pertama adalah evaluasi pelaksanaan RKP desa tahun sebelumnya, dan yang kedua adalah prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa. Kemudian adalah proses penganggaran desa atau APB desa. Proses penyusunan APB desa dimulai dengan urutan. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan, menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP desa yang telah ditetapkan. Kemudian, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa dan menyampaikannya kepada kepala desa. Kemudian yang ketiga, kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Kemudian rancangan peraturan desa tentang APB desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara kepala desa dan BPD. Kemudian yang keempat, rancangan peraturan desa tentang APB desa yang telah disepakati bersama, sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat atau sebutan lain, paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Kemudian, bupati atau wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB desa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB desa. Dalam hal bupati atau wali kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal bupati atau wali kota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB desa menjadi peraturan desa, bupati atau wali kota membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati atau wali kota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB desa tahun anggaran sebelumnya. Yang terakhir, peraturan desa tentang APB desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Kemudian ada struktur APB desa. APB desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa. APB desa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa, sesuai dengan format yang ada di Permendagri nomor 113 tahun 2014. Format APB desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Permendagri nomor 113 tahun 2014 ini bersifat tidak mengikat, khususnya pada kode rekening objek belanja yang bertanda strip, seperti pasir, semen, dan sebagainya. Pemerintah kabupaten atau kota dapat mengatur lebih lanjut dengan merinci kode rekening belanja hingga objek belanja sebagai alat pengendalian dan pengklasifikasian. Lebih lanjut tentang kode rekening khususnya belanja dibahas pada uraian tersendiri. Untuk pendapatan desa, terdiri dari 3 kelompok, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD desa, kemudian ada pendapatan desa transfer, lalu yang terakhir ada pendapatan lain-lain.
Kemudian dalam kelompok PAD desa terdiri atas yang pertama ada hasil usaha, misalnya hasil BUM desa, tanah kas desa, sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari badan usaha milik desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, ada hasil aset misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi. Yang ketiga ada dari swadaya partisipasi dan gotong royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang. Dan yang terakhir, lain-lain pendapatan asli desa, antara lain hasil pungutan desa. Kemudian dalam pendapatan transfer desa, kelompoknya terdiri atas yang pertama ada dana desa, kemudian bagian dari hasil pajak daerah kabupaten atau kota dan retribusi. Yang ketiga, alokasi dana desa atau ADD. Yang keempat, bantuan keuangan dari APBD provinsi. Dan yang terakhir adalah bantuan keuangan APBD kabupaten atau kota. Selanjutnya, 5 ada belanja desa. Belanja desa yang ditetapkan dalam APB desa sesuai pasal 100 PP nomor 43 tahun 2014 digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan desa. Kemudian paling banyak 30% dari jumlah anggaran desa itu digunakan untuk 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa serta perangkat desa. Yang kedua, sebagai operasional pemerintahan desa. Yang ketiga, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa. Dan yang terakhir adalah sebagai insentif rukun tetangga dan rukun warga, yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW. Kemudian, belanja desa dibagi menjadi 2, yaitu kelompok belanja dan jenis belanja. Dalam jenis belanja diklarifikasikan menjadi jenis belanja pegawai, belanja barang atau jasa, dan belanja modal. Biayaan. Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam penerimaan pembiayaan dibagi menjadi 3, yaitu penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau SIPA, antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Yang kedua ada pencairan dana cadangan, dan yang terakhir adalah hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Kemudian pembiayaan dalam pengeluaran pembiayaan terbagi menjadi 2, yaitu pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Kemudian nomor 7, perubahan APB daerah. APB daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan desa mungkin untuk dilakukan perubahan. Perubahan APB desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APB desa secara umum sama dengan tata cara penetapan APB desa. Format perubahan APB desa tidak tercantum dalam lampiran Permendagri nomor 113 tahun 2014. Nah, perubahan APB desa dapat dilakukan apabila terjadi 1. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja. Kedua, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Yang ketiga, terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan dan atau terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Kemudian bisa berubah apabila terjadi perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan serta tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.